Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya dari dalam kendaraan menuju ke Kelapa Gading mengucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Rudi Marentek yang akan melayani pada hari ini dengan pelayanan firman Allah, dan kami yang bertugas dalam pelayanan secara online ibadah PBB, Pakatuan Bercahaya Bersatu. Dan kami yang melayani pertama hamba Tuhan Pendeta Bapak Kolonel Rudi Marentek dan Pastor Hani Walalangi, Master Teologia, Pastor Stefan Lumengkewas, puji Tuhan. Begitupun Pastor Febi Rumayar, STH, Pastor Ricky Hosada. Inilah kami yang hamba Tuhan yang akan melayani pada malam hari ini, dan biarlah kita akan memulai acara secara Zoom, secara online. Kita tentu akan buka dalam doa, dan saya mohon dengan segala hormat meminta Bapak Pendeta Hani Robert Walalangi, Master Teologia, akan nyanyikan satu pujian dan akan langsung masuk dalam doa. Dipersilakan. Mic-nya dibuka. Oke. Ya, shalom. Salam sejahtera. Kita akan mulaikan ibadah Zoom PBB malam hari ini. Ya, mohon maaf, saya juga lagi di jalan dan tanpa musik saja, nggak apa-apa ya, Pak Ketua, Pak Ibu Ketua. Bapak, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Malam hari ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami akan mulaikan ibadah Pakatuan Bercahaya Bersatu. Amin. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan boleh pakai hamba-hamba-Mu, baik yang memimpin pujian, baik juga yang melayani kebenaran firman Tuhan. Semua Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan, para anggota PBB yang ada, baik yang ada di rumah, baik juga yang ada di perjalanan. Kiranya malam hari ini berkat Tuhan melimpah bagi kami. Sekali lagi Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan malam hari ini. Kami akan buka ibadah PBB malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih atas doa yang disampaikan oleh Pendeta Hani Robert Walalangi. Tuhan memberkati. Dan sekarang saya serahkan kepada Ibu
Pendeta Syana akan menyanyikan satu pujian sebelum kita akan masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan yang doa akan disampaikan oleh Pendeta Feby Rumayar. Mari silakan Ibu Pendeta Syana menyanyikan satu pujian dan akan langsung masuk ke doa. Haleluya. Masuk dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita nyanyikan dulu satu pujian yang semangat, yang girang-girang, memuji Tuhan. Dan setelah itu saya serahkan kepada hambanya untuk doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah, sekarang Haleluya, puji Tuhan. Silakan Pendeta Feby masuk dalam doa. Sarjana teologi. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kalau malam hari ini kami semua hamba-hamba-Mu berkumpul Tuhan, kami semua boleh bersahati malam hari ini Tuhan, dalam pakatuan bercahaya bersatu, dan Kau sudah menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami semua. Oh Ramaya Shika Rama Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan, sebelum kami boleh memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi terlebih dahulu hamba-Mu Tuhan Bapak Rudi Marentek yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Urapan-Mu melimpah Tuhan, roh pengajaran tercurah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati Tuhan pembawa firman Tuhan pada malam hari ini. Kami tahu Engkau akan berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu ini Tuhan, biar malam hari ini semua anggota-anggota dari Pakatuan Bercahaya Bersatu boleh memahami kebenaran firman Tuhan tentang Ayub. Terima kasih Tuhan, darah Tuhan Yesus melindungi kami semua Tuhan, dan pada waktu video ini diupload melalui YouTube juga akan mencapai semua para anggota yang lain dan juga mereka semua yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir kepada kami semua Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Feby yang sudah melayani dengan doa, dan sekarang saat tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Marentek M.Min. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, khususnya kita dalam persekutuan ini Pakatuan Bercahaya Bersatu. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya coba baca dulu ya supaya kita bisa mengikuti bersama. Saya yakin kita semua orang-orang yang berpuluh-puluh kali sudah menikmati firman Tuhan ini, namun izinkan malam ini kita sama-sama menikmati kembali firman Tuhan ini.
Saya coba baca dari terjemahan baru versi kedua, Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dimilikinya ganti nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Baiklah, ia dalam kuasamu, hanya sayangi nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke puncak kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian sabda Tuhan. Saya mengajak kita, ada sedikit tulisan ya yang saya buat, dan saya kira itu tidak sempurna, tapi saya kira mengajak kita semua untuk menikmati bersama firman Tuhan ini, karena ini dalam mana surgawi bagi kita semua. Ya, lanjut. Nah, saya mulai mungkin dengan ini ya. Lihat dulu, saya mau menyampaikan kemegahan Ayub yang bisa kita lihat bersama. Jadi kemegahan itu ada kemegahan dalam perspektif fisik, ada psikis, ada finansial, ya, dan juga kemegahan iman. Dan semua ini akan tercakup di dalamnya. Tapi dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa kemegahan itu adalah perihal sesuatu keadaan yang megah, kemuliaan, kemasyuran, kebesaran, gagah, kuat, atau kokoh. Nah, perilaku ini adalah perilaku yang memang harus satu dalam konteks integritas. Integritas yang saya mau pahami bahwa iman Ayub itu adalah iman yang betul-betul antara kata, perbuatan, dan tindakan dalam menghadapi penderitaan itu sama, dalam menghadapi pergumulan itu sama. Dia tidak akan berbeda. Ya. Nah, dalam hal inilah yang kita jumpai pada sosok Ayub, dan memang tidak ada orang lain yang bisa menyampaikan dan menyaksikan persoalan sehebat ini yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Dan mungkin saya katakan sampai sekarang ini, kecuali nanti dalam konteks kristologi kita akan lihat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga menitipkan ada Mazmur 105 ayat 3, dia katakan begini, "Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Jadi dari Mazmur 105 ayat 3 ini memang jelas disampaikan bahwa orang yang mencari Tuhan, dia pasti punya kesukacitaan yang luar biasa ketika hal-hal negatif yang harus dialami, bukan hal positif, ya. Dan itulah kemegahan dalam konteks Ayub, dan saya mau katakan itu kemegahan dalam perspektif keimanan daripada Ayub, ya. Baik, kita lanjut. Nah, sini ada kemegahan Ayub ya, yang menjadi satu model bagi Ayub pada waktu itu. Yaitu yang pertama, ya, dia dijelaskan dari pasal 1 ayat 1 itu, dia adalah dari tanah Uz, kemudian dia adalah orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan.
pasal 1 itu menyampaikan, dan dalam pembacaan kita tadi pasal 2 ayat 3 juga muncul ini. 2 kali muncul dalam pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira apa ya? Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saya kira apa ya? Bahasa-bahasa pengarang lagu mengatakan bahwa ini adalah manusia setengah dewa. Dan pasal 1 ayat 3 mencatat juga, dia adalah orang terkaya pada saat itu. Faktanya dia punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dan dia punya jumlah budak yang luar biasa. Ya. Jadi kalau mau dibilang, ini memang dia adalah orang yang diberkati. Dan nanti ada satu hal ya, yang akhirnya dia ungkapkan itu dalam puisi Ayub, yang dia sampaikan nanti pada pasal selanjutnya, ya tentang orang yang diberkati, orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang diberkati. Ya, nanti ada ungkapan itu dia muncul. Dan dia dilengkapi dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Pasal 1 ayat 2 mengatakan itu. Nah, ini ada satu keunikan, memang dalam konteks ini dia tidak ditonjolkan tentang istrinya. Tetapi mungkin kita akan menemukan nanti catatan bagaimana persoalan istrinya ini, ya. Sekarang kita lihat ada daftar kitab Ayub, ya. Nah, saya hanya mau menyampaikan saja bahwa ini sekilas saja bahwa kitab Ayub itu ditulis dalam 5 fase, dan yang paling banyak sebenarnya itu ada pada poin 3 dan poin 4. Bagaimana cerita Ayub dimulai? Ayub berbicara dengan sahabat-sahabatnya tentang penderitaan. Kemudian Elihu berbicara kepada Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dan memang Elihu ini adalah seorang yang hadir tepat waktu pada waktu itu. Kemudian Ayub mendapat sebuah percakapan khusus dan Tuhan menjawab apa pergumulan dan penderitaan yang dia alami. Dan kisah Ayub berakhir ketika Ayub dipulihkan. Nah, dalam penulisan-penulisan Perjanjian Lama, bahwa kitab Ayub ini masuk dalam kelompok kitab tulisan-tulisan atau sastra hikmat. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan koma. Di situ ada Ayub, Kidung Agung, ya, ada Amsal, yang semua bernadakan puisi-puisi. Nah, ada yang mengatakan bahwa Ayub ini hidup itu memang dalam konteks yang sangat-sangat masa-masa awal dari perjalanan Tuhan dalam kehidupan umat pilihan, ya. Karena dalam Yeskiel 14 itu diceritakan bagaimana bahwa Nuh, Daniel, dan Ayub itu sejajar dalam suatu kurun masa. Ya, karena itulah saya mengatakan bahwa memang kisah ini adalah kisah cukup lama yang menjadi bagian perjalanan kesaksian umat pilihan pada waktu itu ketika mereka harus menghadapi persoalan-persoalan hidup yang mereka alami. Nah, kemudian kita lihat yang saya katakan tadi, ada asumsi sastra hikmat Israel yang disampaikan oleh Ayub sendiri, ya. Coba kita lihat lanjut. Itu disampaikan dalam ini 4 ayat 7 dan 8 itu Ayub sendiri yang menyampaikan dalam puisinya. Ya, dia katakan Allah akan menghukum orang-orang bersalah. Ya, Allah akan menghukum orang bersalah dan orang fasik. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan, ia akan disayang dan hidupnya akan lepas dari penderitaan, cobaan. Ya. Dan ini ungkapan Ayub. Karena apa? Karena memang dia melihat bahwa dia memang orang yang diberkati. Dia adalah orang yang memang betul-betul taat, tunduk, takluk atas otoritas Tuhan. Benar-benar dia tahu bahwa dia hidup dalam teokrasinya Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintah dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dengan segala harta benda yang dia miliki. Ya, tetapi ketika dia mengalami penderitaan, dia coba ungkapkan ini kepada kita dan kepada Tuhan. Ya, Allah menghukum orang bersalah dan orang fasik. Sedangkan orang yang taat akan Tuhan, dia akan disayang dan hidupnya akan lepas dari penderitaan dan cobaan. Itu ada sebuah ini ya, ungkapan yang memang menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar bisa dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang memang benar-benar orang yang diberkati dalam segala hal. Dan saya kira itu sesuatu yang persoalan iman ya. Dan
disinilah mungkin letak apa ya, paradoksnya, ada artinya pertentangan yang terjadi dalam konteks ibadah, kehidupan ritual Ayub dan kehidupan aktual Ayub, ya. Itu yang perlu menjadi ini. Jadi sepertinya ada sebuah peperangan rohani yang dialami oleh Ayub dalam konteks ini. Nah, kita lihat sekarang percakapan Allah dengan iblis dan mengarah kepada Ayub, ya. Jadi yang kita baca malam ini adalah percakapan Allah dengan iblis yang kedua. Yang pertama itu pada pasal 1. Ketika anaknya habis, ketika semua lembu kekayaannya habis, ya, itu percakapan pertama. Nah, pasal 2 ini ayat 1 sampai 10 adalah merupakan percakapan Allah dengan iblis yang kedua. Nah, saya coba membagi ada 4 fase ini dari sampai ayat 10. Dimulai dengan di situ dikatakan mulai pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantaranya mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Dalam penafsiran memang dikatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah para malaikat, ya, yang sama-sama menghadap Tuhan, dan di situ ada juga iblis. Saya mengatakan di sini iblis itu adalah bagaikan seorang turis, ya, turis. Karena itu dia katakan begini, pasal 2 ayat 2. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Ya, memang iblis itu turis, ya, kerjanya cuma jalan-jalan aja, ya, baper gitu. Jadi ya itulah konteks kehidupan kuasa kegelapan. Nah, ayat 3 dia katakan firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperlihatkan hamba-Ku Ayub?" Ya. Nah, di sini Tuhan menjawab apa yang iblis katakan dengan memamerkan integritas daripada Ayub pada waktu itu. Atau dia katakan begini, "Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Saya kira luar biasa, ya. Allah itu coba membela hambanya Ayub, dan disinilah letak bahwa iblis itu tidak puas dengan apa yang Tuhan pamerkan tentang integritas keimanan daripada Ayub, ya. Kemudian kita melihat bagaimana pada percakapan selanjutnya, ya. Nah, di sini kita melihat dalam percakapan selanjutnya, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat 5, jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit." Ya, orang akan memberikan segala yang dimilikinya ganti nyawanya. Bapak Ibu Saudara, kata kulit ganti kulit adalah peribahasa yang biasanya digunakan secara umum untuk transaksi jual beli bisnis pada waktu itu. Nah, tetapi ya, kata ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Ayub harus bersedia mengorbankan, ya, bukan hanya kulitnya, bukan hanya tubuhnya, dagingnya dan tulangnya, tetapi kulit-kulit lain. Apa itu? Hewan piaraannya, hamba-hambanya, anak-anaknya, ya, untuk menjadi korban pada waktu itu. Nah, disinilah kita lihat bahwa betapa Ayub itu harus menerima sebuah risiko yang luar biasa, ya. Dan perkataan di situ dikatakan dengan jelas, ya, dalam pembacaan kita bahwa tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bukan main ini tawaran iblis pada waktu itu. Tulang memang waktu itu dianggap sebagai pusat penyakit, ya. Itu dalam Ratapan 1 ayat 13 itu dikatakan itu. Ratapan 1 ayat 13 bahwa memang tulang itu dianggap sebagai pusat penyakit, ya. Nah, iblis memikirkan bahwa penyakit yang melemahkan, penyakit yang akan mengancam kehidupan Ayub, dan iblis meyakini bahwa jika tubuh Ayub sakit secara parah, dia pasti mengutuki Tuhan di hadapan iblis. Nah, ini apa perkiraan iblis pada waktu itu, ya. Dan saya ingin mengatakan kadangkala manusia juga punya pikiran yang sama ketika dia membenci orang lain atau dia tidak menyukai orang lain. Yang penting dalam konteks itu dia dianggap yang menjadi pemenang, ya. Apalagi sekarang kita akan masuk pada konteks-konteks
pemilihan legislatif, dan seterusnya. Kita akan melihat orang-orang akan bertarung dalam satu partai, dalam satu dapil, ya, jeruk makan jeruk, kawan jadi kawan, kawan jadi lawan, ya ini akan terjadi, ya. 1 tahun lebih mereka sudah deklarasi, akhirnya dia berpindah ke lain hati, yaitu saya mengatakan ada pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan di dalamnya, ya. Saya tidak menjustis, tidak, tapi itu pencerminan dalam konteks ini yang bagaimana kita lihat ini. Kemudian mari kita melihat ada malapetaka yang kedua, ya, yang dialami oleh Ayub. Malapetaka ini adalah malapetaka yang secara fisikis, ya, secara tradisi dan secara daging dialami oleh Ayub pada waktu itu, ya. Nah, ayat 6 dan 7 firman Tuhan mengatakan ini, firman Tuhan kepada iblis, baiklah ia dalam kuasamu, hanya sayangilah nyawanya. Jadi memang dalam konteks ini Allah menyerahkan Ayub dalam kuasa iblis. Tetapi satu yang tidak bisa diambil oleh iblis, yaitu nafas, nyawa. Ya, ruha itu tidak bisa diambil. Karena itu saya selalu mengatakan kita ini diciptakan dari tanah. Mari kita melihat bahwa kemurahan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak perlu berpikir terlalu tinggi-tinggi. Kecuali kita diciptakan dari langit, ya silakan. Tapi kalau kita diciptakan dari tanah, mari kita merendah. Mari kita betul-betul punya integritas dalam konsep melihat orang lain, melayani, memimpin organisasi, bukan untuk memperkaya diri. Ya. Dan akhirnya dalam pembacaan ini, iblis pergi dan mengeksekusi Ayub. Ayub ditimpa bisul yang busuk mulai dari telapak kaki sampai ke puncak kepalanya. Nah, dalam exegesis mengatakan dia, Alkitab mengatakan dia menerima bara yang busuk, ya. Jadi seperti penyakit kusta 3 kali lipat dari penyakit kusta yang menyakitkan. Bahkan Ayub itu harus berjalan itu karena wabah itu mulai dari telapak kaki sampai ujung kepalanya, maka dia harus berjalan dengan telapak kaki ujung kanan dan ujung kiri. Saking tidak bisanya. Akhirnya Ayub pergi keluar kota, dia mencari tempat di mana orang tidak bisa melihat, maka dia di situ dia bertemu dengan kotoran, dengan debu abu, bahkan dia mengambil abu sebagai tanda simbol penderitaan yang dialami pada waktu itu. Dan ini sesuatu yang memang dialami dalam sebuah zaman iblis yang membuat Ayub memang benar-benar menghadapi satu hal yang luar biasa, ya. Tetapi kita melihat bahwa iblis dilarang untuk mencabut nyawa Ayub. Karena nafas itu, nyawa itu adalah milik Tuhan. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena itu Allah percaya Ayub kokoh dalam Tuhan. Dan Allah yakin integritas yang tidak diragukan itu dimiliki oleh Ayub. Ya, karena iblis berharap ketika ini terjadi, barang ini diberikan kepada Ayub, maka dia akan mengutiki Tuhan. Ya, tetapi pada akhirnya tidak, ya. Ayat 8 dikatakan lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, beling itu dianggap sebagai obat penawar karena tidak ada obat pada waktu itu. Beling itulah yang coba menahan rasa sakit, rasa gatal dan semua bentuk penyakit yang ada yang dia alami. Penderitaan fisikis adalah karena penyakit ini dianggap dalam tradisi pada waktu itu adalah bagaimana penyakit ini merupakan penyakit kutukan. Jadi orang yang menerima penyakit ini adalah orang yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi Ayub memang divonis dalam konteks fisikis. Tradisi yang ada, ya, pandangan masyarakat umum luar biasa. Saya mau katakan pergumulan kita belum apa-apa, ya, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tapi disinilah kita melihat keteguhan iman, integritas Ayub itu, dia tetap satu. Ketika mulutnya mengucapkan pujian, hormat kepada Tuhan, maka pergumulan yang dialami itu, dia tidak akan menghujat nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat reaksi Ayub selanjutnya. Ya, dalam konteks ini,
ayat 8 dan 10, dia sedang berada di titik nadir. Luar biasa, ya. Tapi dengan santun ia menerima semua cobaan itu. Dia tidak pernah, kalau saya bisa pakai ayat 10 ya, dia katakan begini, ya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu. Ya, di dalamnya ada tentang kualitas, yaitu lidah, ya. Baik lidah maupun bibirnya, mulutnya tidak digunakan sebagai oralitas untuk menghujat Tuhan dan menghakimi orang lain atau ini. Semua itu dia kembalikan bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, ya, dalam konteks ini, ya, Ayub membutuhkan kehadiran seseorang yang harus mensupport dia. Orang mesti Yaitu adalah istrinya sebagai tulang rusuk. Ingat, istri itu dalam Kejadian pasal 1 pada penciptaan, Kejadian 2, ya, dia diciptakan itu sebagai penolong. Tetapi dalam konteks ini, Ayub menemukan istrinya itu adalah pemberontak, bebal, ya. Ya, di sini dikatakan, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Ya, karena Ayub katakan kita tidak boleh hanya mau menerima yang baik, tapi kita juga harus menerima yang buruk. Nah, disinilah saya kira bahasa yang luar biasa disampaikan oleh Ayub, benar-benar kenabian daripada pikiran, hati, lidah Ayub, bibir Ayub, perasaannya memang benar-benar tetap menjadikan Tuhan tempat pujian di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Ya, saudara-saudaraku, saya katakan tadi bahwa dalam suasana ini, dia sebenarnya membutuhkan kehadiran seorang istri, ya, sebagai tulang rusuk yang harus menopang dia. Dan saya ingin ingatkan bahwa bagi kita semua yang punya keluarga, hal ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Jika suami dalam pergumulan, beban berat, ya, atau sebaliknya, istri juga dalam pergumulan berat, kita harus menghadapi suami yang sakit atau istri yang sakit, maka di kedua belah pihak, dia harus hadir menjadi orang yang memberi support dan sebagai penolong. Tetapi apa yang terjadi yang dijumpai oleh Ayub sangat mengecewakan. Ya, istrinya katakan, ngapain kamu percaya Tuhan? Kutuki Tuhan dan matilah, katanya. Tapi Ayub menjawab dengan ya memang walaupun ada kata yang mengatakan engkau adalah oknum bebal, tapi saya kira itu sesuatu yang layak untuk disampaikan oleh Ayub. Ya, ada satu hal ya yang perlu kita lihat ya dalam konteks ini. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati baik-baik dalam pemulihan Ayub pada pasal 2, pada pasal 42 ya, pada pasal 42 kitab Ayub pasal 42 ya, tidak diceritakan tentang istrinya. Ya, tidak ada kita jumpai istrinya. Tetapi kalau kita jumpai bahwa dia mendapat 2 kali lipat ya, 14.000 ekor kambing, domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ya, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ya, Ayub pasal 42 ayat 12 dan seterusnya. Di situ tidak diceritakan tentang istrinya. Ya, saya dulu pernah menanyakan, maka dosen saya mengatakan, ya istrinya tidak pantas untuk dinaikkan sebagai sebuah kisah kelanjutan daripada Ayub. Dan Ayub hidup 140 tahun kemudian, dia hidup dengan anak mantu dan cucu. Ya, dan dia diberkati luar biasa. Semua yang hilang awalnya itu dia mendapat 2 kali lipat. Itu saya katakan tadi, apakah Tuhan mau membumi hanguskan sang istri? Saya juga mengatakan seperti itu, ya, karena istrinya memang tidak layak untuk menerima berkat karunia selanjutnya. Kita lihat sekarang ada simpul integritas Ayub yang Ayub sampaikan, ya, artinya inilah satunya mulut, hati, pikiran, ya, Ayub dalam
penderitaan ketika dia mau mengikut Tuhan. Dikatakan dalam pasal 23 ayat 10, ya, tetapi ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Kita tahu bersama, ya, emas itu harus dilebur dalam suhu api yang di atas 100 derajat. Dan hasilnya adalah emas yang punya nilai sangat tinggi dari sebuah proses yang panjang. Ya, saya kebetulan sudah sampai ke Gersberg di Timika sana, ya, menyaksikan langsung bagaimana proses pembuatan emas di Freeport. Wah, luar biasa. Kita tuh hanya bisa menyaksikan dari sekitar 200 meter karena panasnya tempat peleburan itu. Dan itulah Ayub, ya, itulah Ayub. Yang saya mau katakan bahwa spiritualitas Ayub adalah sebuah kesalehan, ya, yang luar biasa. Dan dia juga menerima sebuah penderitaan dan cobaan. Sesaat Ayub hidup dalam lembah kekelaman, tetapi yang terjadi itu adalah prakarsa iblis, inisiasi iblis. Ini yang mungkin menjadi sebuah kehidupan dalam hidup kita yang menjadi sebuah catatan yang luar biasa. Nah, saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa antara Ayub dan Kristus memang sudah terlihat ada sebuah hubungan yang luar biasa. Yang Bapak semua sebagai seorang teolog sudah tahu dengan istilah kristologi. Coba kita lanjut. Ya, ya. Jadi antara Ayub dan Kristus itu memang sudah terlihat. Ada dua fakta yang saya ingin sampaikan di sini. Ayub 19 ayat 25 sampai 26 dia katakan begini. Ya, tetapi aku tahu penebus itu hidup. Ya. Dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sudah kulit tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ungkapan ini, suara hati, ya, puitisnya yang keluar dari penderitaan Ayub adalah merupakan sisi kristologi yang Ayub mau katakan. Dalam peristiwa ini dia sudah melihat Kristus yang akan menjadi penebus dalam hidupnya. Allah akan mengutus anaknya, ya. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan membela di atas bumi. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya kira kitab ini memang, pengalaman Ayub ini menunjukkan betapa hubungan yang intim antara Ayub dan Kristus dalam konteks kristologi yang kita pahami bersama. Ada satu ayat lagi, lanjut. Nah, ini dalam Ibrani, dalam Perjanjian Baru dikatakan gini. Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Identitas Kristus ini, ya, dia itu sinonim dengan identitas Ayub dalam penderitaan. Bahkan Filipi katakan dia taat sampai mati di kayu salib. Dan ketaatan ini, ya, adalah merupakan integritas Ayub yang diterjemahkan apa yang dialami oleh Kristus. Ibrani ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah yang mengutus anaknya di dalam Kristus, ia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan itu juga yang dialami oleh Ayub. Nah, inilah saya kira hubungan kristologi yang kita jumpai dalam Ayub dalam konteks ini. Sekarang saya mengajak pesan apa untuk kita dari semua yang kita renungkan ini. Belajar dari kisah ini kita diingatkan satu hal dalam menjalani kehidupan. Kita pahami bahwa kesalehan dan ketaatan kita kepada Tuhan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan baik bagi sesama tidak serta-merta akan membuat kita terlepas dari konsekuensi penderitaan. Saya ingin mengatakan, mengikut Yesus tidak ada jaminan kita hidup di jalan tol tanpa pergumulan dan permasalahan. Tetapi kita yakini bahwa pergumulan itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita. Ya, saya mengutip 1 Korintus 10, ya. Izinkan saya mengutip 1 Korintus 10 ayat 13, dia katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia,
dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saya berharap saya tidak menggurui Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama hamba Tuhan. Saya hanya mau mengatakan bahwa kita mohon kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kita dalam doa, Tuhan kuatkan pundak kami untuk memikul tugas tanggung jawab pelayanan, persekutuan, organisasi, memikul beban untuk membesarkan anak-anak, ya, melayani jemaat, hidup sebagai orang yang bisa menyaksikan dan melayani dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Itu saya katakan tadi, belajar dari kisah ini kita diingatkan satu hal dalam menjalani kehidupan. Kita paham bahwa kesalehan dan ketaatan kita kepada Tuhan, yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan baik bagi sama, tidak serta-merta akan membuat kita terlepas dari konsekuensi penderitaan. Saya tidak katakan bahwa kita menjadi orang percaya harus menderita terus, tidak. Saya tidak katakan itu. Tetapi kita berhadapan dengan apa? Ya, Alkitab mengatakan bahwa hati-hati, ya, setan itu, iblis itu mengaum-ngaum bagaikan seperti singa. Itu. Nah, kita lanjut. Penderitaan masih dalam pesan untuk kita itu. Penderitaan, pergumulan biasanya datang, tetapi tidak datang dari inisiatif Tuhan. Ia datang untuk menguji integritas kita. Ya, itu masalahnya. Dan selalu kita masuk, saya katakan oknum manusia lebih banyak masuk dalam penderitaan karena perilaku kompromitas manusia dengan iblis. Itu masalahnya. Ya, ingat Yakobus 1 ayat 13 dan 14 dia katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu dia diseret dan dipikat olehnya. Ya, saya memberikan sebuah ilustrasi. Ya, mari kita belajar dari induk ayam dan anak ayam. Ya, di slide itu saya sudah cantumkan, gambarkan. Mari kita belajar seperti ayam dan anak ayam. Ya, anak-anak ayam itu akan selamat dari cengkraman, ya, kaki elang, mulut elang. Ya, kalau dia berada dalam di dalam sayap, kepak sayap induknya. Tapi kalau anak ayam itu keluar, ya pasti dia akan dimangsa oleh elang. Ya, saya mau katakan begini bahwa ya saya tidak menggurui, tapi saya hanya mengingatkan bagi diri saya agar lebih punya iling, ya. Mari kita terus berada dalam kepak sayap Tuhan lewat kebenaran sabda Tuhan dengan seluruh permohonan kuasa Roh Kudus untuk hidup agar kita tidak menjadi manusia yang kompromitas dengan iblis, tapi kita selalu berjuang dan menjadi pemenang. Karena memang Allah tidak pernah mencobai siapapun dan dia tidak bisa dicobai oleh siapapun. Ya. Karena itu penderitaan pergumulan biasanya datang karena kita kompromi dengan kekuatan setan. Ya. Ya, kita ini sudah tua-tua, kalau seandainya ada asam urat atau ada kolesterol, ya jangan tiap hari makan saksang babi kecap terus, ya selesai juga kita. Ya. Itu. Ya, karena itu mungkin itu satu contoh kecil saja yang saya ini. Tapi puji Tuhan kita semua sehat. Terakhir ada dua kata akhir yang ingin saya sampaikan. Ini yang pertama. Ya. Kata akhir yang pertama, Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, dia katakan begini. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seorang mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Konsekuensi kita menjadi anak Tuhan, konsekuensi kita menjadi hamba Tuhan, konsekuensi kita menjadi orang percaya, konsekuensi kita menjadi masyarakat Indonesia, orang Kristen di negara ini, ya kita tetap menyangkal diri, ya, melawan kedagingan kita dan memikul salib untuk seirama dengan penderitaan, untuk menyaksikan Kristus dengan segala pelayanan yang harus menjadi bagian kita. Dan baru kita mengikut Tuhan. Ya. Jadi memang Ayub relevansinya yaitu
dia memang betul-betul sudah tahu untuk mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Ketika penderitaan itu ada, yaitu dia tetap tidak pernah menghujat Tuhan. Dan dia tahu bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kata akhir ini, yang pertama ini menunjukkan bahwa memang integritas kita dituntut, ya, ketika kita mengikut Tuhan. Karena menjadi orang percaya sudah tahu, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, ya, dan mengikut aku. Kata terakhir kedua, ya, Yakobus 1 ayat 12 katakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya kira dari renungan yang saya katakan tadi, pesan untuk kita yang kedua dan yang pertama, ya, bahwa kita juga harus tahu bahwa mengikut Tuhan bukan berarti kita menderita terus, kita tidak punya apa-apa atau menjadi orang kelas nomor 2 atau apa. Saya katakan tidak, ya. Tetapi kita sudah diberikan sebuah jaminan kehidupan lewat kematian kebangkitan Kristus, bahwa mahkota kehidupan itu diberikan kepada kita, tetapi dengan catatan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekarang ini yang bisa saya sampaikan dalam perenungan ini buat kita semua. Saya hadir malam ini bukan untuk menggurui, tapi mengingatkan kepada saya dan kita semua, integritas Ayub harus menjadi bahagian kita di tengah-tengah kehidupan perjalanan pelayanan kita dan Pakatuan bersinar bersatu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang ini sampai kekal selama-lamanya atas firman-Nya. Pakatuan wo pakalawiran. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak hamba Tuhan yang sudah melayani firman Tuhan. Kita akan masuk dengan satu pujian dan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Siana Sepang. Dipersilakan, dan hamba Tuhan yang ditugaskan untuk berdoa dipersilakan. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Mic-nya belum dibuka. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kepada Ibu Bendahara, tolong tayangkan nomor rekeningnya. Datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih atas firman Tuhan dan pujian yang sudah dinyanyikan. Dan berikutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Riki Hosada. Dipersilakan. Bye-bye. Pada surga, kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami sudah berkumpul dengan teman-teman di Pakatuan mendengar kebenaran firman-Mu. Penderitaan Ayub, biarlah kami bisa tahan dalam penderitaan karena ada juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus, yang menolong kami, menguatkan kami, karena anugerah Tuhan lebih besar daripada penderitaan kami. Beri kekuatan kepada pengkhotbah Pak Rudi dan juga semua panitia. Berkati, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kasihkan yang melimpah-limpah. Engkau jamah seluruh bangsa Indonesia
dan mereka dipulihkan. Mereka juga datang kepada Yesus mendapat hidup kekal. Kami berdoa Presiden Joko Widodo, Maruf Amin, semua menteri-menteri berhikmat dan takut akan Tuhan dan mereka. Jamaah yang dilawat Tuhan. Saya berdoa untuk semua orang Manado di seluruh dunia, seluruh Manado maupun seluruh Jakarta dilawat Tuhan sehingga mengalami kelahiran baru, pertobatan terjadi yang di bisnis, pelayanan maupun di pemerintahan. Mereka membawa terang Kristus biar dipenuhi dengan terang Kristus, dipenuhi Roh Kudus, pribadi ketiga dari Elohim Tritunggal yang menuntun mereka berjalan dalam kebenaran yang diam dalam hati kami. Anugerah Tuhan terus melimpah-limpah, ya apakah Tuhan bercahaya, terus bercahaya sampai ke seluruh dunia. Berkati Tuhan dengan rencana-rencana, program-program. Kau tuntun Roh Kudus semua ya pelayan di maka Tuhan kau berkati. Kami berdoa juga rencana pemilu. Engkau tuntun bela semua rakyat memilih calon presiden, wakil presiden yang sungguh-sungguh ditaruh dalam hati Tuhan. Penuhi kemuliaan, penuh kuasa menyertai kami. Kuasa menyatakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Abraham Reki Hosada yang sudah menyampaikan doanya, dan kita akan mendengar lagi satu pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Shana, dan siap-siap hamba Tuhan Bapak Pendeta Stephen Bumingkewas akan berdoa untuk penutup Tuhan dan sekaligus doa berkat. Dipersilakan Ibu Pendeta Shana untuk nyanyikan satu pujian, dan siap-siap Pendeta Stephen untuk menutup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari semua dalam doa. Banyak terima kasih Tuhan atas acara ibadah mingguan dari Paketuan Bercahaya Bersatu yang diadakan pada 23. Bahkan kami naikkan syukur atas firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang begitu baik, yang Engkau firman-Mu iman kami sehingga kami ya Tuhan kepada terima Ini kalau gambar ini yang tua gimana? Kok gambar bunda keluar tuh? Dan saat pada malam ini kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Mari semuanya kita angkat kedua belah tangan kita, kita terima akan berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus dapat menyertai, memimpin, menguasai, memberkati, serta melindungi kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Malam Bu Ketum. Ya, puji Tuhan, silakan Pak Ketum, Ibu Ketum, maaf, berikan sambutannya. Sapaan dari Ibu Ketum, silakan. Bapak pembawa firman Pak Stephen Lunggimewas ya. Terima kasih banyak. Marentek, Pak Rudi Marentek. Kolonel Rudi Marentek, maaf sekali, maaf. Ya. Saya sudah agak terlambat tadi masuk. Mohon maaf kalau kesalahan penyebutan nama. Ya. Tapi anyway, terima kasih banyak untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan Bapak seluruhnya, dan keluarga khususnya. Amin. Buat rekan-rekan pengawas, PBB, Wasekum, saya nggak lihat yang lain lagi nih, anggota yang lain. Pak Iwan Tangka, di sini ada Pak Iwan Tangka ya? Ya, Pak Iwan. Pak Yosua Palandeng, and then ada Pendeta Tirsa Kalalo juga. Ya. Siapa lagi ya? Tapi ada yang paling termuda, Haniwa Robert Balalangi. Ada Pendeta Haniwa Robert Balalangi, pendeta termuda katanya. Iya. Kiranya Tuhan senantiasa akan selalu. Iya, siapa lagi? Pak Happy Onibala. Pak Happy Onibala, Pak Happy Onibala. Siapa lagi ya? Pendeta Yongki Riri. Bu Ketum, ada Pak Pendeta Yongki Riri. Ada Pak Pendeta Yongki Riri. Istrinya mana yang suaranya indah? Istrinya mana? Oh, lagi telepon. Ada Pendeta ya. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya kehadirannya. Selalu berdoa buat PBB, agar PBB ada juga yang ikut tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Ada Pendeta Dance Wulur. Betul, ini ada Pendeta Wulur. Iya. MD DKI. MD DKI. Oh, waduh, luar biasa. Sudah ikut. Terima kasih untuk waktunya udah ikut di PBB. Saya cuman minta satu, tolong PBB selalu dibawa di dalam list doa.
Siap, Ibu Ketum. Iya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pendeta Abraham Hosada. Abraham Pesada. Ya. Juga saya lihat di Komat Kamit. mana Komat Kamit? Wasekum. Oh, Wasekum Komat Kamit ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih semua, terima kasih hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Haleluya. yang hebat. Amin, amin.